Oke, karena waktu sudah menunjukkan 1:15, maka kita mulai aja ya live responsinya. Jadi mungkin halo semua, selamat datang di live responsi HIMTI 2020. Dan pada hari ini kita tuh bakal ada responsi untuk artificial intelligence. Ya, jadi buat teman-teman boleh nih untuk mungkin nyiapin catatan kayak Word, kayak Docs atau kayak Word-nya. Nah, pada hari ini kita tuh ditemenin nih sama pengajar-pengajar dari Mentor B23. Nah, boleh nih buat kakak-kakak pengajar. Nah, itu dia. Ada Kak Matthew, lalu ada Kak Steven juga nih di sini. Nah, nggak lupa kita juga ditemenin sama Kak Fabian. Maaf gak bisa share cam on cam. Oh, oke, Kak. Nggak apa-apa. Bentar. Oke deh. Nah, ini paling pengajar-pengajar kita untuk hari ini. Dan sebelum kita mulai, mungkin aku titip dulu buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau enggak, ya pertanyaan atau soal yang mau ditanya, mungkin bisa nih ditanyakan langsung ke kakak-kakak pengajarnya. Nah, paling gitu aja untuk kata pembukanya. Mungkin aku persilakan nih untuk kakak pengajar untuk membawakan materi. Thank you. Udah keluar belum? Oke, langsung aja ya kita mulai. Pertama KNN. Ini sebenarnya aku mau nanya dulu, kalian perlu belajar KNN nggak? Atau mau di skip aja? Oh, itu ada yang jawab. Oke, Oh, boleh, Kak. boleh. Oke, sip. Oke, kita KNN dulu ya berarti. KNN itu apa sih? KNN itu sebenarnya suatu teknik buat menentukan apa ya namanya, buat melakukan decision di mana jika misalnya kita punya satu data baru yang berdekatan dengan data-data lainnya, itu bisa pastikan nggak mau maju. Kita tuh bisa pastikan bahwa data tersebut tuh memiliki atribut yang sama dengan data lainnya. Jadi kita bisa tahu kalau data tersebut tuh bagian dari data inilah. Sama kayak kalau misalnya kalian suka ngelihat, misalnya kalian ngelihat ada satu orang nggak pakai jaket binus dikelilingi sama orang-orang pakai jaket binus, terus kalian bisa bilang kan, wah itu pasti anak binus gitu lah, mirip-mirip gitu. Itu namanya KNN. Jadi KNN tuh sebenarnya awalnya tuh berdasarkan dari lookup table. Misalnya kita punya lookup table kayak gini nih, terus kita punya data baru yang atributnya 100 sama 60. Berarti kita bisa pastikan si label dari si atribut data itu tuh satu. Mungkin aku rada jelasin maksudnya lookup table ini dulu ya. Ini aku buat rada ngasal juga sebenarnya. X1 tuh anggap aja tinggi badan dan X2 nih anggap aja berat badan. Kalau satu dia obesitas, kalau misalnya dua dia kekurangan gizi, kalau misalnya nol berarti dia apa namanya tuh ideal lah. Jadi misalnya kita punya orang tingginya 100, beratnya 60, berarti kita bisa bilang dia obesitas. Kalau misalnya kita ada orang tingginya 180, beratnya 30 kilo, wah dia kekurangan gizi. Kalau kita punya orang tinggi 168, berat 60, wah dia ideal. Nah, kekurangan dari lookup table ini tuh biasanya cara tradisionalnya ya sebelum ada KNN. Kekurangannya tuh kalau misalnya ada atribut yang nggak sesuai dari lookup table ini, kita cuma bisa ngasih dia value yang default. Jadi value-nya tuh apa ya? eh, nggak pinter lah istilahnya. Jadi dia nggak bisa nentuin kalau misalnya nggak ada atribut yang ada di lookup table ini. Misalnya ada orang yang tingginya 150, beratnya 45 kilo. Dia nggak tahu dia tuh obesitas atau kekurangan gizi atau ideal. Jadi dia cuma bisa ngasih misalnya output, wah saya nggak tahu atau mungkin ideal atau sesuatu kayak gitu. Makanya diciptakanlah KNN. Nah KNN ini
cara ngetrainnya tuh sebenarnya cukup gampang. Cara ngetrainnya tuh beneran si dataset untuk kita ngelatih si KNN-nya tuh beneran kita tinggal taruh aja di suatu array. Jadi ini buat visualisasi, anggap aja ini tiap-tiap data ini ada di dalam suatu array. Di dalam satu array ya. Nah, kalau misalnya kita plot data-data yang ada di array itu, biasanya bakal muncul kayak gini. Ini data ideal sebenarnya. Kenapa data ideal? Soalnya yang merah ini nggak ada di area yang biru. Tapi nggak semua data kayak gitu. Kadang ada juga data yang si merah ini bakal ada di biru ini, ada yang si biru ini bakal ada di merah. Tapi kalau misalnya kita dapat data ideal, bakal mirip-mirip kayak gini, di mana dua-duanya tuh terpisah di areanya yang berbeda-beda. Nah, udah kayak gini, misalnya ada satu data baru nih. Si data baru ini bakal diukur jaraknya. Maksudnya jarak itu apa sih? Jarak itu jadi kayak perbandingan antara tiap-tiap atribut dari si data itu. Dia tuh bakal diukur jarak ke data lain yang paling dekat sama dia. Nah, misalnya ternyata didapati data yang terdekat dari dia tuh paling banyak ada 3 buah nih. Wah, berarti bisa dipastikan si data baru ini adalah bagian dari yang biru. Nah, sebenarnya gitu KNN tuh, cukup simpel ya. Tapi dari tadi kita ngomongin jarak. Apa sih jarak tuh? Jarak tuh tadi udah aku kasih tahu kan. Jarak tuh jadi kalau mungkin bahasa lebih gampangnya kayak 180 tinggi orang 180 sama 170 dibandingin sama 180 sama 145. Pasti jarak dari 180 ke 160 itu ke 170 itu lebih dekat kan. Ya bisa dibilang jarak tuh maksudnya kayak gitu. Terus buat ngukurnya kita pakai apa? Ada dua yang paling banyak dipakai tuh antara Euclidean distance atau Manhattan distance. Kalau Euclidean distance ini tuh biasanya digunakan buat model berdimensi rendah. Maksudnya berdimensi rendah itu apa? Maksudnya berdimensi rendah tuh dia tuh fiturnya gak banyak. Fitur tuh atributnya tuh dia gak banyak. Kita bakal menggunakan Euclidean distance. Ini rumusnya kayak gini. Nah, kalau misalnya modelnya dimensinya tinggi atau atributnya tinggi, kita bakal pakai yang namanya Manhattan distance. Rumusnya kayak gini. Ya. Kalau di machine learning tuh gak akan jauh-jauh dari rumus matematika. Jadi oke, terus nah ada istilahnya nearest neighbor nih. Kan nearest neighbor ya, kayaknya tuh maksudnya apa ya? Nah, kalau kita misalnya bandingin satu-satu sama semua data kan bakal lama ya. Jadi kita bakal bandingin ke si K data aja. Jadi maksudnya misalnya 3 nearest neighbor, kita bakal lihat 3 data yang paling dekat sama dia. Terus kita lihat yang paling banyak tuh apa, buat default lah istilahnya. Nah, kalau 4 nearest neighbor kayak gini. Jadi ada 4 data yang disamain. Ini kok ada muncul drum ya? Oke, sekarang kita masuk ke linear regression. Nah, ini bakal banyak matematikanya, jadi bear with me. Semoga saya bisa ngejelasin dengan benar. Oke, pertama apa itu linear regression? Nah, linear regression ini dipakai juga buat memprediksi outputan dari suatu data. Tapi kan kalau misalnya KNN tadi, kita tuh ada labelnya ya. Dia tuh cuman bisa antara 0 atau 1 atau 2. Pokoknya apa yang ada di data trainingnya, dia cuman bisa ngeprediksi itu. Antara dari antara value tersebut lah. Misalnya kalau tadi di lookup table berarti cuman bisa 3, antara 0, 1, atau 2. Kalau regression, dia tuh dipakai buat misalnya kita punya data kayak gini. Kita tarik nih suatu garis lurus. Nah, terus kita punya data baru. Oh ya, maaf. Terus menggunakan rumus ini, maksud rumus ini apa? Ntar aku kasih tahu. Kita tuh bisa pakai suatu data baru, kita prediksi outputnya bakal apa. Linear regression ini kegunaannya buat apa? Biasanya tuh dipakai buat memprediksi data yang linear. Misalnya kayak kalau misalnya orang ini misalnya berapa lama orang ini belajar, coba kita prediksi nilainya bakal berapa. Itu salah satunya. Atau misalnya berapa banyak orang ini makan,
kita coba prediksi berat badannya. Itu biasanya kegunaan dari linear regression. Nah, terus gimana sih cara pakai linear regression? Buat melakukan training, misalnya kita punya data kayak gini, anggap aja datanya ada di dalam array ya, kayak tadi. Terus kita plot. Misalnya kita punya data kayak gini. Terus tadi kan kita dapat rumus ini ya. Rumus ini tuh rumus yang dipakai untuk memprediksi. Tapi maksud dari rumus ini apa sih? Maksud dari rumus ini, pertama ada W-nya. W itu adalah si derajat dari garisnya. Kemudian ada B. B ini adalah tinggi dari si derajatnya, si garisnya. Nah, kedua parameter ini, W dan B, kita di dunia machine learning itu tuh apa yang kita sebut sebagai trainable parameter. Maksud dari trainable parameter ini adalah parameter yang bakal kita coba latih, kita coba bakal jadiin benar untuk membantu kita memprediksi si data tersebut. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Oke, belum ada ya. Oke, sip. Nah, pencet. Lah, nggak bisa balik. Oke, balik. Oke, gimana nih cara kita ngelatih dua parameter tersebut? Nah, pertama kita pengen tahu dulu yang salah dari garis awal kita ini apa sih? Nah, buat tahu salahnya di mana, kita harus cari tahu error atau loss-nya dari si garis tersebut. Error atau loss ini maksudnya tuh kesalahan si garis tersebut yang kita pengen coba perbaikin. Gimana cara kita ngitung kesalahannya? Kita pakai rumus ini. Mungkin agak rada-rada ya, karena ada sigmanya. Tapi pokoknya maksud dari rumus ini tuh, dari setiap data ini nih, setiap data yang ada di sini, kita bakal hitung, kita bakal prediksi dulu pakai fungsi prediksi Z yang tadi, terus kita bakal bandingin sama value yang seharusnya seberapa, bakal kita kurangin, terus bakal kita pangkat duain buat dapat si loss-nya. Kita lakuin buat semua data, terus kita akhirnya dapat loss terakhir. Kalau kita expand rumus yang tadi buat linear regression, bakal jadi kayak gini. Jadi ini adalah rumus prediksinya, YI ini adalah value sebenarnya. Jadi kita bandingin dua value tersebut, terus kita pangkatin 2. Nah, sudah seperti itu, dari prediksi awal hingga perhitungan loss, di dunia machine learning kita sebutnya forward propagation, karena dia maju ke depan. Nah, udah sampai paling ujung nih, udah sampai paling depan, udah kita hitung loss-nya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, nah ini mulai rada-rada rumusnya. Selanjutnya kita hitung apa sih yang ngebuat si prediksi kita ini salah. Nah, kita menggunakan kalkulus. Kalau kalian mau coba hitung sendiri boleh, tapi pokoknya kita kalkulusin rumus loss yang tadi, kita pakai chain rule, maka didapatkan rumus ini nih, min 2 Y min ZW X. Untuk untuk turunan B dan untuk turunan W kayak gini. Cuman bedanya tuh dia dikali X. Nah, menggunakan rumus ini kita bisa tahu si B salahnya di mana, si W salahnya di mana. Kemudian untuk beneran ngubah si B sama si W-nya, kita pakai rumus ini. Sebenarnya sama kayak tadi. Yang si loss ini tinggal kita ubah sama yang ini. Nah, yang ngebedainnya cuman ada alpha. Apa nih alpha? Alpha tuh namanya tuh learning rate. Learning rate ini, maksud learning rate ini apa sih? Maksud learning rate ini, misalnya loss kita sekarang ini ada di bintang ya. Nah, semakin gede learning rate-nya, semakin cepat juga si model belajar. Tetapi ada kemungkinan si modelnya tuh overshoot, malah loss-nya malah naik, bukannya malah turun. Nah, kalau learning rate-nya kecil, terlalu kecil gitu,
si modelnya kemungkinan untuk overshoot memang semakin rendah, tapi belajarnya juga semakin lama. Jadi untuk dapetin balance learning rate itu salah satu yang harus dicoba-coba lah. Oke. Oke, konklusinya gitu sih sebenarnya. Kalau udah kita ketemu B sama W-nya, tinggal kita train dan diharapkan si model setidaknya ini datanya nggak linear sih, jadi banyak banyak gap-nya ya. Tapi kalau misalnya kayak yang diharapkan kalau datanya kayak slide 1 tuh si modelnya bisa nemuin garis yang sesuai buat memprediksi. Nah, terus kan ada multivariate linear regression ya. Kalau yang tadi tuh, aduh gambarnya hilang. Wah, gambarnya hilang, Steve. Ya, Gimana share screen? ini sih. Oke, Semua. sebentar. Udah kelihatan belum? Oke. Nah, ada multivariate linear regression. Kalau yang tadi kita bahas itu, yang linear regression biasa, itu tuh dia hanya menerima yang atribut data dengan satu atribut. Jadi dia cuma bisa misalnya kalau mau memprediksi nilai, dia cuma bisa tahu gak usah di back sih kayaknya. Kalau mau memprediksi nilai, dia tuh cuma mau masuk. Dia tuh cuma pengen nerima misalnya satu data kayak berapa banyak si orang ini belajar, terus itu doang. Jadi nggak bisa misalnya kita pengen berapa banyak orang ini belajar, nilai sebelumnya berapa, kita nggak bisa kayak gitu. Nah kalau mau bisa kayak gitu, kita pakai multivariate linear regression. Sebenarnya rumusnya mirip-mirip, yang ngebedain tuh sekarang W-nya ada banyak dan X-nya ada banyak. Dan terus kita jumlahin semua W kali X-nya, terus kita tambahin B. Bedanya cuma itu doang. Next, Steve. Berarti kalau kayak gitu garisnya juga bakal banyak. Dah, begitu saja untuk linear regression. Sekarang akan dilanjut oleh Stephen. Atau mungkin ada pertanyaan dulu. Karena ini nanti topiknya bakal beda banget gitu. Oh iya, ada pertanyaan dulu gak? Gimana nih buat teman-teman? Apakah aman? Kalau aman mungkin boleh yuk di kolom komentar aman gitu tulis. Oh aman bang dari Kak, thank you. Sip. Yang lain gimana nih? Apa ada yang mau dia tanya dulu? Nah itu Bang Fabian ada yang nanya. Kita harus ngerti nggak sih asal usul rumusnya? Asal usul rumusnya sebenarnya kalau kita cuman ditanyain gitu kayak linear regression, kita nggak perlu terlalu ngerti sih asal usul rumusnya. Soalnya semuanya udah bakal ada di aplikasi, kita tinggal baca-baca aja. Kecuali kalian mau bikin kayak model beneran baru dari awal, nah mungkin kalian pengen belajar itu rumus sih. Buat sekarang sih kalian cukup tahu rumusnya tuh ini. Oke, buat ngerti cara kerja dasarnya lah ya, Iya. Bang Fabian. Oke. Gimana yang lain? Masih ada yang mau ditanya lagi kah? Tunggu satu menit. Oke deh, kalau nggak ada mungkin boleh dilanjut. Ya, oke. Jadi sekarang bakal bahas NLP ya. Jadi buat ngerti NLP itu pertama kita harus ngerti dulu natural language-nya tuh apa sih di NLP. Nah, jadi bahasa tuh umumnya bisa dibagi jadi dua. Satu tuh bahasa formal, bukan bahasa formal bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa formal tuh kayak misalkan codingan gitu. Kan ada format khususnya. Nah, terus ada bahasa natural. Bahasa natural tuh yang kita pakai sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu. Nah, jadi bahasa formal ada peraturan ketatnya. Kalau bahasa natural atau bahasa alami itu ya kita pakai secara natural. Nah, kita tuh pengen AI ini bisa biar
dia tuh bisa mengerti bahasa natural language. Kan kalau biasa kita pakai codingan gitu, pakai if else gitu, kan komputer langsung ngerti. Nah, tapi gimana sih kita bisa komputer bisa ngerti bahasa yang kita pakai gitu. Sedangkan bahasa yang kita pakai itu nggak ada peraturannya. Nah, jadi ada dua cara biar komputer tuh bisa ngerti. Satu tuh syntactic approach. Syntactic tuh berasal dari kata syntax, jadi grammar-nya lah. Nah, jadi suatu komputer tuh bisa mengerti bahasa melalui SPOK-nya, atau bisa dilihat juga dari semantics-nya. Kalau semantics itu artinya makna semantics. Nah, jadi dari dua cara ini kita lihat salah satu nih gimana cara komputer mengolah secara sintaks, satu gimana cara komputer mengolah secara semantics. Nah, ini salah satu contoh kalau komputer mengolah secara sintaksnya. Jadi pertama kita tuh kalau pakai bahasa Indonesia lah, misalkan ya. Misalkan saya ingin makan nasi, gitu. Nah, ini dari contoh ini, kalau kita lihat tuh selalu ada kombinasi yang sama kan, jadi dia tuh selalu ada depannya sama belakangnya. Yang saya itu dia tuh namanya NP atau noun phrase. Yang ingin makan nasi itu namanya verb phrase atau verb. Nah, pasti sebuah kalimat itu kayak gini umumnya ya, kayak mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pasti kombonya gini terus. Nah, coba kita pakai contoh lain aja coba ya, misalkan makan nasi ingin saya, nggak mungkin kan, kayak apa gitu artinya. Nah, jadi pasti kalau kita bikin sebuah kalimat itu dia terdiri dari dua, NP sama VP, noun phrase sama verb phrase. Nah, jadi kalau kita lihat di contoh ini, satu sentence, the wumpus is dead, itu dia dipecah jadi dua, NP sama VP. Nah, noun phrase sama verb phrase ini, dia tuh bisa dipecah dari yang lain juga, walaupun nggak selalu kayak gini ya, nggak selalu artikel, nggak selalu noun, tapi pasti selalu sebuah sentence, kalau dipecah tuh dia jadi noun phrase sama verb phrase gitu. Nah, sebentar. Saya mau nunjukin juga listnya ya. Jadi nanti saya bakal share link di sini. Jadi siapa tahu ada yang mau melihat kayak sebuah kombinasinya, itu bisa dilihat di teks ini. Bentar. Nah, jadi ini kemarin saya buatin notes. Siapa tahu ada yang mau ngelihat fullnya gitu ya. Ini kan baru basicnya doang. Ini dipecahnya kayak gini. Tapi kalau noun phrase itu nggak selalu dipecah ke artikel sama noun. Dia tuh bisa dipecah ke yang hal lain. Jadi kalau noun phrase bisa langsung dipecah ke pronoun. Atau bisa dipecah langsung ke noun gitu. Oh, share ya, sorry. Nah, jadi ini kan kalau noun phrase pasti pecah jadi artikel sama noun. Kalau sentence selalu dipecah ke noun phrase sama verb phrase. Tapi dia kalau noun phrase ini bisa dipecah ke yang lain kayak gini. Ini linknya saya share atau ada yang ini. Jadi yang di PPT ini summary, terus kalau mau lihat lebih detailnya tuh bisa lihat sini. Oke. Terus, nah jadi kan syntax approach. Jadi kita lihatnya kalau sebuah kalimat tuh dipecahnya gimana sih? SPOK gitu. Ya kalau bahasa Indonesia SPOK, bahasa Inggrisnya noun phrase sama verb phrase. Nah, kalau semantic approach itu
Dia ngelihat nih, si artikel ini misalkan ada every. Nah, every itu artinya apa sih gitu. Jadi kalau di sintaksnya, every itu artikel atau agent itu noun. Tapi kita pengen tahu nih kalau semantics agent tuh apa? Dia tuh terus every itu apa gitu. Nah, jadi kalau buat every itu dia itu universal identifier kalau kalian ingat di semester sebelumnya gitu. Terus kalau di bagian ini dia gabungin. Jadi every agent tuh maksudnya agent yang semua gitu, kayak bagian relationship-nya. Hubungan dari kata-kata ini tuh apa? Itu di bagian semantics. Ya, jadi summary so far itu kita belajar bahwa NLP itu bisa dipecah jadi dua, yaitu semantic approach sama syntax approach. Nah, terus kalau syntax approach itu dia ngelihat grammarnya kayak gimana. Kalau semantic approach itu dia ngelihat hubungan antara word-nya sama setiap word-nya artinya apa gitu. Gimana? Suka paham nggak? Kalau kecepatan langsung cut aja nggak apa-apa. Oke, kalau jelas ya udah. Jelas. Siap. Nah, jadi ini implementasi dari NLP. Ada 3, ada buat text classification, terus ada information retrieval, sama information extraction. Nah, kita lihat dulu ke text classification. Text itu maksudnya jadi kayak suatu paragraf atau suatu bacaan gitu ya. Nah, text classification itu gimana caranya sebuah teks itu di-classify. Itu misalkan spam atau bukan, atau misalkan kalau kalian baca news artikel nih, news artikelnya itu positif atau negatif gitu, atau misalkan dia news artikelnya pro Trump atau enggak gitu. Nah, itu jadi contohnya text classification. Nah, gimana sih cara komputer bisa tahu teks suatu message itu di kategori apa gitu. Nah, terus yang metode kedua itu information retrieval. Information retrieval itu jadi kita masukin suatu query, terus nanti ada outputnya gitu dari dokumen yang relevan. Nah, jadi ada beberapa metode buat information retrieval ini. Yang pertama tuh Boolean model. Kalau Boolean model simpel sih, jadi kalau kalian misalkan search Python language gitu, kalian tinggal search semua dokumen, terus di semua dokumen ini kalian lihat gitu, ada nggak sih di dokumen yang isinya Python, atau ada yang isinya language nggak? Kalau ada, dia return 1 gitu. Jadi dia output berdasarkan ada atau enggak si query ini di dalam si dokumennya. Tuh. Nah, tapi kelemahannya tuh banyak Boolean model, karena kalau dokumennya banyak ya kan tinggal di spam aja dong, artinya pakai kata-kata yang kira-kira masuk lah gitu. Nah, jadi ada metode yang lebih bagus dibanding Boolean model ini. Nah, namanya tuh BM25. Nggak usah terlalu panik. Nah, jadi itu apa? Jadi ini tuh rumus buat menentukan apakah suatu dokumen relevan ke search query kita. Nah, jadi TF, kita lihat dulu aja nih komponennya. TF itu time frequency. TF itu time frequency. Secara feeling, ini aja deh. Kalau misalkan kalian ngelihat ada teks gitu ya di dokumennya, semakin banyak
semakin banyak kata yang ada di dalam dokumen yang sama dengan search query, semakin relevan kan? Nah, makanya dia tuh ada di sini. Nah, terus apa itu K+1? K+1 itu konstannya lah, gitu aja. Nah, terus ada ini, DJ per L. Nah, jadi gini, semakin banyak teks di suatu dokumen, semakin nggak begitu relevan. Nah, misalkan nih, contohnya, kasih contoh ya, misalkan ada 2 dokumen, terus lagi mau nyari tadi QDoc gitu. 2 dokumen ini, satu dokumennya panjangnya 100, di dokumen kedua panjangnya 10. Dua-duanya mengandung kata QDoc nih, mengandung QDoc. Nah, kira-kira yang lebih relevan yang mana sih? Yang atas atau yang bawah gitu? Nah, kalau dengan algoritma ini, yang BM25, kalau semakin panjang suatu dokumen, ini, semakin dia tuh nggak berpengaruh kalau ketemu katanya gitu. Jadi yang bakal dia output duluan ya ini, yang panjangnya 10. Nah, terus ada yang namanya IDF. IDF itu Inverse Document Frequency. Cara ngitungnya gimana? Ada di ini. N minus document frequency plus 0,5. Nah, jadi dikasih contoh aja, misalkan gini deh, misalkan ada 2 dokumen, terus di 2 dokumen ini kata cute itu ditemukan 3 kali, sedangkan search query-nya gini, QDoc. Nah, terus ini ditemukan 96 kali. Nah, kalau kita lihat di Google gitu ya, misalkan kita search kalau misalkan kita search QDoc, kira-kira kata ini penting nggak sih? Enggak kan? Jadi yang Google pentingin itu, dia pentinginnya QDoc. Si O-nya ini itu dia nggak begitu pentingin, karena O ini bisa dibilang dia muncul hampir di semua dokumen lah. Nah, jadi tuh kalau kita lihat ada QDoc gitu, dia nggak peduliin tentang kata O-nya. Nah, jadi kalau inverse document frequency itu dia considernya ini, semakin banyak kata ditemukan di suatu dokumen, semakin nggak dipeduliin gitu. Itu buat BM25 model. Nah, jadi kalau di summary-in, biar lebih gampang, BM25 itu ada 3 bisa bilang ada 3 parameter. Ada IDF, ada TF, sama panjang dokumen. Inverse document frequency itu dia melihat seberapa penting di search query. Nah, sedangkan time frekuensi itu dia melihat seberapa banyak kata muncul di dokumen. Nah, terus length itu dia melihat seberapa banyak kata di suatu dokumen. Itu untuk BM25. Untuk evaluasi nih, misalkan kalian mau bikin model search query sendiri nih. Nah, terus kalian mau lihat apakah resultnya bagus atau enggak.
Nah, jadi ada dua parameter buat nentuin model kalian bagus atau enggak. Satu tuh recall, satu tuh precision. Kalau recall itu bisa dibilang seberapa banyak hasil relevan yang ditampilkan dibandingkan semua yang hasil relevan. Jadi, misalkan nih, kalau recall itu, misalkan yang relevan, ini kan relevannya totalnya ada 50. Ya. Nah, yang ditampilkan itu, udah saya data. Oke nih, gini. Di result itu, kalian tampilin 70. Nah, kalau misalkan precision itu, kalian lihat nih, dari yang ditampilin, berapa sih yang gak relevan juga, tapi ditampilin gitu. Jadi ini 40/70. Sedangkan kalau ini, kalian bagi aja 40/50 gitu. Gimana? Jadi recall tuh liatin ininya yang horizontal. Kalau precision, kalian lihat yang vertikal. Kayak gimana ya precision tuh? Kalian nembakin panah nih, terus beberapa nggak kena target. Jadi yang kalian tampilin tuh ada yang jelek juga, jadi 40/70 gitu. Sedangkan yang kalau recall tuh dari yang relevan, berapa sih yang nggak ada di result? Jadi 40/50. Gitu. Okay. Terus information extraction. Misalkan kalian mau extract informasi dari sebuah kalimat. Kan kalau komputer tuh, misalkan ngomongin aku tuh noun gitu kan. Nah, tapi gimana sih si komputer ini tahu aku ini tuh orang yang ingin membeli, terus gelas itu objek yang ingin dibeli gitu. Nah, jadi salah satu library-nya yang kalian bisa pakai itu NLTK. Jadi NLTK itu kayak gini, salah satu cara kerjanya. Misalkan kalian masukin sebuah kalimat, at 8 o'clock on Thursday morning. Nah, terus kalian mau tahu nih, si at ini tuh apa, terus si it itu apa gitu. Nah, jadi NLTK itu ngelakuin ini semua. Jadi at itu, dia tahu itu tuh in gitu. Terus kalau morning tuh, when-nya kalau nggak salah, ya jadi dia tuh mengkategorikan si kata itu ke kategori apa sih gitu. Kayak tadi, jadi misalkan 5.000 tuh, misalkan 50.000 itu angka, nanti angkanya itu angka apa, harga gitu kan. Nah, jadi NLTK itu bisa ngelakuin ini, salah satu library-nya. Itu sih. Jadi so far gimana? Apa ada yang mau ditanyain dari 3 implementasi tadi? Jadi ada 3 implementasi, text classification, information retrieval, sama extraction. Masih banyak sih, tapi yang common ini gitu. Gimana? Apa aman? Kalau aman, boleh lanjut. Oke. Ada yang nanya, Oke. kalau library NLTK itu bisa pakai buat apa aja? Banyak sih NLTK. Singkatan dari Natural Language Toolkit. Kemudian dia tuh ngebantu parsing juga sih kayak yang tadi. Selain dia information extraction,
dia ngebantu ke parsingnya kayak gini yang tadi, jadi phrase gitu, banyak documentation, asik sih pakai ini. Oh, sama sentiment, dia bisa ngebantu juga kayak text classification buat return positif atau negatifnya, kayak kayak kira-kira Donald Trump bakal support apa enggak gitu, bisa pakai ini gitu. Mana ada pertanyaan lagi. Terus buat lebih detailnya, kalau misalkan tadi Bang Paham bisa lihat di sini ya. Ya. Ini lebih lengkap gitu lah. Tadi udah di-share linknya. Kalau nggak ada, boleh lanjut ke tip. Oke, sekarang kita, oh ya, gue belum share screen. Stop dulu, tips share screen. Ini udah kelihatan belum? Udah kok, udah clear. Oke, jadi sebelum kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, mungkin tadi ini tuh kurang disebut ya, apa kayak terminologi-terminologi atau istilah-istilah yang ada di AI gitu. Nah, ini tuh yang istilah-istilah yang kalau bisa kalian tahu gitu. Jadi sebelum kalian segera mulai training data atau segala macam gitu bikin model, kalian harus tahu dulu terminologi nih. Mungkin kalau udah pernah disebut juga dulu, ini kita ingat-ingat lagi aja ya. Jadi yang pertama itu ada dataset ya. Jadi dataset itu ya sumber data yang nanti akan dipakai untuk baik dia untuk training dan juga bisa juga dipakai untuk testing gitu, sumber datanya gitu. Nah, biasanya tuh dataset ini berasal dari big data atau data yang kita generate atau yang kita kumpulin gitu. Nah, selanjutnya itu ada data point di mana dia itu adalah ya pasti itu satuan data dari sebuah dataset kayak gitu. Jadi nanti ketika kita mereferensi kepada oh ini data point yang ini ngaco gitu. Itu kita lagi ngomongin tentang salah satu data di dalam sebuah dataset. Lalu juga ada istilah yang namanya train. Train itu bukan kereta api ya, di sini, tapi train itu melatih dari training. Jadi train ini tuh adalah bisa dibaca juga di sini ya. Jadi ini tuh proses untuk melatih atau mencari algoritma terbaik dalam memecahkan suatu masalah dalam AI gitu. Nah, jadi training ini sendiri kan namanya juga latihan ya. Bahasa Indonesia itu latihan ya. Latihannya sendiri itu akan menggunakan sumber datanya itu dari dataset yang diberi gitu. Jadi semakin banyak datanya, semakin kemungkinan bakal semakin bagus juga hasilnya seperti itu. Secara umum seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada model. Jadi kalau model itu yang dimaksud dalam AI itu adalah hasil dari proses training. Jadi dari tadi yang sudah di training menggunakan algoritma tertentu itu akan menghasilkan yang namanya model yang kita bisa save dan kita bisa gunakan kembali. Jadi kasarnya tuh kita tuh nyimpan algoritma terbaik yang sudah ditemukan di sebelumnya seperti itu. Nah, yang bagian terakhir dari proses AI ini ada tes gitu. Ya jelas namanya tes kan kita mau nyobain kan apakah model yang kita bikin itu udah akurat belum sih? Apakah sudah benar nggak sih dalam melakukan prediksi seperti itu? Jadi tes itu adalah proses untuk melakukan tes pada model yang sudah di-train. Nah, dari tes ini sendiri kan nanti bakal ketemu tuh ada yang jawabannya salah, ada juga jawaban yang benar. Nah, terus tadi kan tahu jawaban yang salah sama benar dari mana? Jadi kan jawaban salah dan benar itu kan kita tuh ngambil dari dataset. Di dataset tuh biasanya itu kalau untuk yang supervise itu sudah ada labelnya atau kasarnya sudah ada kunci jawabannya. Jadi nanti tuh biasa kita akan melakukan split dalam melakukan training dataset. Itu bakal di split sebagian untuk di bahan training, sebagian lagi untuk di tes gitu. Jadi nanti pas di tes kita bisa tahu nih berapa nilai atau skor akurasinya seperti itu. Dan jika kurang baik mungkin bisa dituning lagi terus menerus dan siklus itu berulang terus di AI itu. Nah, terminologi selanjutnya yang ada di AI itu yang kalian harus tahu itu adalah outliers. Jadi outliers itu adalah data yang berbeda sendiri. Nah, ini nanti kayak gimana bentuknya nanti kita lihat di slide selanjutnya.
Terus juga ada bias ya. Bias ini tuh adalah perbedaan antara rata-rata hasil prediksi dari model machine learning yang kita develop dengan nilai data sebenarnya. Jadi nanti ya namanya bias ya, bias. Jadi ya tuh ya hasil yang apa, rata-rata tuh perbedaannya sejauh apa sih sama hasil aslinya tuh. Dan variance itu adalah variabel prediksi model di mana variance ini sebenarnya jelek ya, maksud dalam artian jelek. Jadi kalau semakin model kalian variance-nya semakin tinggi, berarti artinya ya model kalian tuh terlalu apa ya kasar tuh, terlalu belok-belok lah, terlalu belok-belok si model itu. Jadi akibatnya pas dikasih varian yang baru dia mungkin gampang kebingungan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dalam model problem ini yang tadi udah disebutin di awal tuh outlier tuh yang ini ya. Jadi misalkan kita punya suatu data set gitu. Datanya tuh kalau dibikin grafik tuh kayak gini. Semuanya tuh berurutan gitu, jelas gitu. Tapi ada satu tiba-tiba yang mencolok sendiri kayak gini. Ini kan ngaco banget ya, kayak kok semacam kayak anomali gitu. Tapi ini data nyata gitu, data asli gitu. Nah, ini disebut outlier. Jadi outlier itu adalah data yang pas dibikin grafik itu dia mencolok sendiri, dia jauh sendiri kayak gitu. Nah, tadi kalau berhubungin sama tentang yang bias dan variance itu, nanti ada pengaruhnya itu ke akurasi model. Jadi anggaplah ini bulat ring-ring ini adalah ini ya kayak target panahan. Nah, target panahan ini tuh ya kalau bisa yang paling bagus ya di tengah dong. Yang paling bagus itu di tengah. Karena ya yang tengah itu berarti poinnya sempurna kayak gitu. Berarti yang yang kita inginkan itu adalah low variance dan low bias, di mana semua targetnya itu nyampe ke tengah semuanya. Nah, cuman yang terjadi adalah misalkan ketika low variance dan high bias itu adalah bias itu adalah nilai rata-rata seberapa jauh dia dari target kan. Nah, dia itu seberapa jauh dari target itu rata-ratanya. Dan secara rata-rata, ternyata dia kalau high bias dia mencolok gitu ke sini kayak gitu. Dia ya sedikit ya miss gitulah. Ada yang miss, ada yang enggak gitu. Jadi terlalu di ujung gitu. Core juga nggak bagus. Nah, kalau misalkan kita punya biasnya low tapi variance-nya kebanyakan, akibatnya jadi berantakan kemana-mana kayak gini targetnya tuh. Nah, kalau kita punya dua high bias dan high variance itu udah ngaco banget, udah berserakan, terus dia benar-benar jauh-jauh semua kayak gini. Jadi yang kita pengen itu dalam ketika bikin model itu adalah low bias dan low variance. Dan nanti detailnya sendiri kan ini kelihatannya apa sih taunya low variance sama low bias itu dari mana? Nah, ini sebenarnya masuk untuk materi kalian ulik sendiri karena ketika ini tuh masuknya udah materi advance. Jadi untuk low bias sama low variance setidaknya kalian tahu bahwa target kalian ketika kalian bikin sebuah model tuh ini. Nah, gimana cara mencapainya silakan itu riset sendiri karena itu memang tiap algoritma, tiap model itu berbeda cara menurunkan dan apa aja yang bikin faktor-faktor yang menyebabkan variance dan bias itu berbeda tiap algoritma. Jadi kalian harus berdasarkan riset masing-masing seperti itu. Nah, setelah kalian tahu tadi terminologi yang ada di AI, sekarang itu kita bakal masuk ke super vector machine dan ini adalah bab yang paling sering di skip sama orang karena ribet. Termasuk gue juga dulu nge-skip dan Fabi semua orang banyak banget yang skip support vector machine. Jadi support vector machine ini sih ada sedikit ada beberapa alasan sih kenapa dia udah kadang-kadang dipakai kadang-kadang enggak gitu. Jadi sebenarnya support vector machine itu adalah sebuah algoritma dalam AI ya yang dia tuh diselesaikan itu secara kuadratik. Jadi dia memang cukup berat ya. Dan time complexity-nya itu kalau dilihat di sini itu cukup gede di antara kisaran antara n pangkat 2 sampai n pangkat 3 itu gede banget. Jadi benar-benar wah itu mah kompleks banget lah pokoknya itu time complexity lama dan waktu itu gue juga pernah dari pengalaman pribadi nge-training AI itu bisa sampai perbedaannya itu berapa kali lipat daripada algoritma lainnya gitu. Jadi memang cukup salah satu algoritma yang cukup berat kalau misalkan kalian nggak tahu cara pakainya. Nah dulu tuh gue tuh karena waktu dulu gue nggak pelajarin detail support vector machine kayak gimana, pas melakukan training yang terjadi adalah kayak gitu. Taunya kok lama banget, padahal kalau dibaca di internet sebenarnya walaupun kok time complexity-nya tinggi, tapi dia tuh sebenarnya kalau untuk dataset kecil bagus dan itu gue nggak tahu, gue malah nyobain untuk dataset besar pantesan aja nggak beres-beres pasti training gitu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu untuk support vector machine dan support vector machine sendiri itu time complexity-nya sangat dipengaruhi oleh kernel yang dipakai.
Jadi kernel itu bisa ada linear, ada non-linear. Non-linear itu contohnya seperti RBF dan polinomial. Kita nggak bakal bahas detail sampai situ, cuman kurang lebih support vector machine itu biasanya itu sebelum bisa melakukan klasifikasi atau melakukan prediction itu biasanya kita harus mentransformasi data menggunakan kernel terlebih dahulu. Nah, nanti kita bakal lihat di slide selanjutnya, maksudnya kenapa sih harus pakai kernel tuh dan kernel tuh kayak gimana sih. Nah, jadi gue jelasin lagi dulu. Pembangun dari support vector machine itu adalah setnya itu harus bisa linearly separable. Maksudnya linearly separable gimana? Nanti kita bakal lihat juga di selanjutnya. Jadi kalau misalkan dia tidak dapat dipisahkan oleh garis, linearly separable itu dipisahkan oleh garis ya berarti, maka harus ditransfer menggunakan kernel. Nah, linear salah satu hal lainnya itu adalah linear separating hyperplane. Nah, ini ada salah satu juga komponen dalam support vector machine karena ini juga penting untuk melakukan pemisahan. Nah, ini tuh dapat dibikin itu dengan cara kalau misalkan nggak bisa dipisahin sama garis, bakal trik terakhirnya itu adalah pakai kernel trik yang nanti kita bakal pelajarin juga di slide paling belakangnya juga. Nah, jadi kita mulai dulu dari kegunaan use case-nya sendiri ya buat SVM itu. Jadi SVM itu sebenarnya itu udah AI sendiri itu matkulnya sebenarnya udah cukup lama ya, udah dari zaman sebelum komputer kencang juga udah ada. Oleh karena itu SVM sendiri itu memang masih dipakai waktu itu tuh sampai 2006, yang merupakan general algoritma yang ya serbaguna lah untuk machine learning sebelum tahun 2006. Lu bayangin 2006 itu komputer selamat apa. Nah, dulu pakai ini dulu tuh algoritmanya. Dan pada 2006 dicetuskanlah deep learning. Deep learning itu adalah lanjutan dari machine learning sebenarnya. Jadi pada 2006 ditemuin nih istilah deep learning itu ada teori baru gitu. Nah, dan neural network. Jadi akhirnya ini tuh menjadi penerus dari SVM. Dulu kan kayak semua bisa nih. Sekarang lama-lama, ternyata ada yang lebih efektif nih, deep learning. Jadi akhirnya diganti pada tahun 2006 untuk dataset yang lebih besar seperti itu. Jadi biasa tuh digunakan untuk classification SVM ini. Contohnya itu ada sentiment analysis yang tadi contohnya kayak yang di awal, yang di Stephen di NLP ada sentiment analysis. Sentiment analysis juga bukan cuma buat kata-kata, tapi juga bisa buat image. Lalu juga ada spam detection, sama ya tadi berhubung sama NLP juga. Terus juga ada pengenalan tulisan tangan dan image recognition gitu. Jadi memang sebagian besar itu memang dipakainya itu untuk classification. Walaupun sebenarnya buat regression dia bisa, cuman sampai saat ini gue kalau nyari buat regression saya jarang banget ketemu sih. Jadi untuk sekarang paling baik itu buat classification SVM tuh. Nah, tadi kan kenapa? Oh ya. Tadi kan tempat diomongin kan linear separable data tuh maksudnya gimana sih? Jadi kalau lihat di sebelah kiri itu ada linear separable data itu maksudnya tuh adalah misalkan kalau data itu direpresentasikan hubungannya itu dalam sumbu X dan Y. Misalkan dalam data ini tuh misalkan contohnya jika X maka Y. Ini tuh kayak fungsi matematika biasa loh yang Y sama dengan fx gitu. Nah, jadi misalkan jika nilainya adalah X sekian, maka Y-nya bakal sekian seperti itu. Jadi ketika direpresentasikan dalam bentuk grafik, bakal bentuknya kayak gini. Kan enak ya kalau gini. Kita tinggal tarik garis, kita bisa kita kurang lebih bisa ngebedain nih mana yang klasifikasinya itu sebagai segitiga, mana yang sebagai bulat gitu. Jadi kita bisa kira-kira dengan gini doang, gampang kan selesai gitu. Nah, support vector machine tuh harus bisa dipisahkan oleh garis. Tadi syarat yang awal tuh SVM itu bisa dipisahkan oleh garis. Nah, ini contoh dari linear separable data, enak cuma tinggal dibelah kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan dia non-linear bentuknya tuh, non-linear separable data, mau taruh garis di mana gitu kan, bingung kan taruh garisnya juga di mana. Taruh garisnya kan nggak boleh, pokoknya kurang lebih harus searah gitu. Boleh beda berapa derajat tapi nggak harus arah gitu kan. Kalau gini kan bingung ya gimana cara naruhnya. Nah, jadi linear separable non linear itu harus diproses terlebih dahulu menggunakan kernel supaya dia bisa jadi linear. Intinya harus bisa dipisahin sama garis yang satu dimensi di bawahnya. Contohnya ini kan grafiknya itu 2 dimensi ya, tapi ini dipisahkan itu sama garis 1 dimensi kayak gitu. Jadi harus bisa dipisahin sama satu garis yang jumlah dimensinya itu 1 di bawahnya.
gitu. Nah, jadi perbedaan, nah kalau gitu kan gimana sih kalau SVM membuat nanganin linear sama non-linear? Kalau linear gampang ya, cuman tinggal menggunakan bantuan hyperplane. Ini garis yang ini tuh disebutnya hyperplane ya. Jadi gampang, cuma tinggal dibelah. Ada rumusnya sih, ini ada rumusnya, cuman yang pasti kalian nggak perlu pakai rumusnya. Kalau kalian mau tahu rumusnya lebih dalamnya silahkan. Tapi gue nggak bakal jelasin banyak tentang rumus di SVM ini. Terus juga dapat diklasifikasikan dengan mudah ya, karena tadi cuma tinggal dikasih garis doang, selesai gitu. Kurang lebih kita tahu garisnya di mana. Nah, kalau non-linear gimana? Nah, non-linear itu harus menggunakan kernel untuk dapat membuat non-separable data menjadi separable. Jadi nanti kita lihat gimana caranya ya. Terus juga dapat diklasifikasikan dengan melakukan mapping ke dimensi yang lebih tinggi sampai dapat dipisahkan seperti itu. Jadi kita klasifikasikan lagi dimensinya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, jadi dalam linear SVM ini sendiri, ini ada beberapa hal ya yang kalian harus ketahui gitu. Ini ada rumus-rumus juga memang, cuman kalian nggak usah terlalu perhatiin karena nggak bakal ditanya juga di ujian. Jadi kecuali kalau kalian pengen ekspor sendiri, masih silakan gitu. Nah, balik lagi ya, hyperplane itu adalah ini nih, semacam garis imajiner yang di tengah ini nih. Itu sebutnya hyperplane. Lalu ada min skala konstannya juga, dan rumus-rumus lainnya seperti itu. P ini tuh jarak marginnya sendiri. Nah, kita bisa lihat lagi di selanjutnya. Jika kita breakdown komponen-komponen apa aja yang ada dalam SVM itu, nah ini pada kenyataannya tuh nanti SVM bakal bentuknya kayak gini kalau direpresentasikan dalam grafik tuh. Jadi bentuknya tuh bakal ada sangat banyak garis, ini garis-garis apaan gitu kan, bingung banget. Nah, jadi ini ketika misalkan ada dipisahkan dari dua kategori gitu. Support vector itu adalah yang paling luar, adalah data yang paling luar. Misalkan merah yang di sini adalah merah paling luar, jadi ada support vector di sini juga ada support vector di biru. Jadi di paling ujung antara kedua belah pihak seperti itu. Nah, terus ada maximizer margin dan juga ada minimizer kemana ya? Nah, pokoknya ada minimizer margin juga nantinya kayak gitu. Jadi aslinya nanti pas di hasilnya itu sebenarnya nanti bakal di sini tuh bakal cukup ribet seperti itu. Dan sebenarnya SVM sendiri itu tercipta itu untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan support vector classifier. Jadi sebenarnya sebelum ada support vector machine itu ada support vector classifier. Nah, nanti apa aja support vector classifier itu apa aja nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, tadi udah dijelasin juga. Hyperplane itu adalah garis yang semacam garis imajiner, kasar itu garis yang sebenarnya tuh harusnya nggak digambarin gitu, dan yang nggak bisa digambarin juga gitu. Jadi hyperplane itu kalau secara teori itu merupakan subspace. Subspace itu gimana jelasin ya? Yang ruangan yang ada di bawahnya gitu, ruangan yang ada di bawahnya, biasanya satu dimensi di bawahnya gitu, yang biasa digambarkan sebagai dimensi yang rata. Kan kita kan punyanya kertas kan 2 dimensi kan. Maka ya kita nggak bisa gambarin itu sebagai 3 dimensi. Gimana caranya kita gambar 3 dimensi beneran yang bisa 3 dimensi kan nggak mungkin gitu. Kita gambar 3 dimensi aja itu kan bentuknya tetap 2 dimensi kalau kita gambar. Nah, jadi itu hyperplane itu adalah dimensi yang sudah diratakan gitu. Tidak dapat digambarkan dalam kertas gitu. Dan hyperplane itu adalah garis, biasanya berupa garis yang kita tarik seperti itu. Nah, kalau kita lihat contohnya itu adalah dalam support vector itu ada hyperplane 1 dimensi. Jika misalkan datanya udah bisa dipisahkan di grafik 2 dimensi seperti ini, maka kita cuma tinggal masukin line sebuah line yang kita sebut juga hyperplane yang berupa garis 1 dimensi gitu. Jadi ketika ini grafik utamanya 2 dimensi, maka hyperplane 1 dimensi. Seperti ini. Makanya dia dipisahkan seperti ini. Udah gampang selesai gitu. Ini satu dimensional support vector hyperplane. Nah, gimana kalau yang 3 dimensional? Nah, ini bayangin nih udah mulai masuk naik lagi ke 1 dimensi lagi. Jika jika si permasalahannya itu cuma bisa diselesaikan dalam 3 dimensi ternyata. Nah, kalau lihat di sini ada representasi nih, semakin kecil ya semakin jauh berarti. Ini kalau kalian lihat ada 3 sumbu. Dan nah di mana plane-nya itu? Nah, itu plane-nya ini nih. Yang hyperplane-nya itu adalah yang oranye ini.
yang buram itu ada di bawahnya, yang nggak buram itu ada di atasnya. Jadi ini adalah hyperplane. Ini hyperplane harusnya 2 dimensi sih. Hyperplane 2 dimensi di dalam grafik 3 dimensi. Jadi ini adalah hyperplane 2 dimensi. Kalau yang tadi itu 1 dimensi, yang ini, kalau ini adalah hyperplane 2 dimensi. Jadi yang terjadi di support vector mesin tuh kayak gitu. Memang support vector mesin itu emang salah satu hal yang paling kompleks juga sih di algoritma AI. Jadi mohon dimaklumin aja. Makanya ini nggak bakal gue jelasin rumusnya kayak gimana, soalnya gue juga memang belum sampai sana juga, dan ya memang cukup ribet sih. Yang penting kalian pernah tahu aja gitu, oh bahwa SVM tuh kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi tuh SVM tuh apa sih bagus sama kekurangannya gitu. Jadi SVM itu bagus untuk training yang datasetnya banyak ya tadi. Sorry, kok ini kayaknya gue salah nulis. Oh ya, untuk data, oh ya benar-benar. Jadi untuk training yang datasetnya banyak disarankan tadi udah benar ya, menggunakan deep learning. Tapi kalau misalkan training setnya kecil dan bersih, udah boleh pakai SVM aja, nggak usah bikin ribet pakai deep learning. Kalian bisa pakai SVM aja kalau datasetnya kecil. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sekarang udah jarang pakai SVM orang-orang tuh? Ya simpel aja gini, karena sekarang udah lagi zamannya big data ya. Big data tuh datanya udah terlalu berjibun, jadi udah nggak bisa dihandle lagi sama SVM. Kemarin aja gue training data, kalau yang kalian tahu Kaggle Titanic aja, waktu itu gue pernah training pakai SVM itu setengah jam lebih tuh nggak kelar gitu. Datanya padahal sekitar 7.000 datanya tuh, seingat gue. 7.000 row itu tuh nggak selesai. Bayangin kalau big data yang dimana row-nya itu aja jutaan kayak gitu. Nah, jadi SVM sendiri itu memang nggak bagus buat training dataset banyak, apalagi zaman sekarang, zaman big data udah kurang dipakai gitu. Maka dari itu SVM itu biasanya cuma dipakai buat project-project kecil aja kayak gitu. Jadi daripada ribet-ribet bikin pakai deep learning, pakai SVM gitu kalau datasetnya kecil kayak gitu. Nah, yang lain itu adalah SVM itu tergolong akurat. Nah, makanya lanjutan dari SVM itu sebenarnya adalah deep learning gitu, pengembangan lainnya tuh. Jadi ini tuh adalah hasil yang tergolong akurat, tapi ya resikonya itu tadi, time complexity-nya gede. Makanya akurat juga. Bukan gara-gara itu sih sebenarnya, cuma gara-gara apa ya? Ya lihat aja time complexity-nya udah gede gitu kan. Sampai populer lagi. Kalau sampai populer ya ada alasannya kenapa mesti dipakai gitu kan. Datanya akurat hasilnya. Dan dapat juga dipakai untuk data linear dan non-linear. Tadi juga kan udah dijelasin ya tadi di awal, data non-linear sama linear bisa. Nah, nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya gimana cara naikin dimensi kalau misalkan ada yang non-linear. Terus juga ada, nah jeleknya itu adalah SVM itu semakin parah apabila dimensi atau fiturnya ditambahkan dibandingkan algoritma lainnya maksudnya. Jadi data transformation-nya nanti bakal kompleks banget, apalagi ingat ya, ini batasan plane itu maksudnya hyperplane ya. Hyperplane itu bakal sulit dilihat nanti di atas 3 dimensi. Bayangin kalian mau ngegambar grafik 4 dimensi di dunia 3 dimensi, gimana caranya? Nah, jadi nanti tuh SVM sendiri tuh bisa dinaikin terus dimensinya sampai dimensi 4, dimensi 5, tapi kalian pikir aja sendiri tuh gimana cara gambar. Nah, makanya nanti tuh ke depannya yang di atas 3 dimensi itu nanti bakal digambarin itu udah nggak digambar lagi. Pokoknya nanti bentuknya tuh tulisan, udah nggak bisa bentuk grafik lagi yang di atas dimensi ketiga. Makanya inilah jeleknya SVM tuh nanti bakal terlalu kompleks kalau fiturnya fitur yang kalian masukin tuh kebanyakan. Makanya cocoknya buat dataset kecil. Nah, ini sampel case-nya nih. Misalkan kita punya dua data ini ya, data simple ya, datanya satu dimensi ke samping doang. Data satu dimensi ini kalau misalkan dia di sebelah kiri itu dia merah, kalau misalkan di sebelah kanan itu dia hijau. Kita punya 2 kategori nih, kategori merah sama kategori hijau misalkan kita contohnya. Nah, SVM itu berperan di mana sih? Jadi SVM itu nanti akan menarik garis yang disebut tadi apa? Hyperplane. Dia tarik di tengah kayak gini, di antara data yang paling terluar, data terluar nih. Ini data terluar, data terluarnya tuh harus terhadap dataset lainnya maksudnya harus terhadap kategori lainnya. Kayak gini kan beda kategori, jadi dia cari yang paling luarnya, lalu kita bagi 2. Ini adalah cara paling simpelnya. Cara paling simpel itu kita bagi 2, udah selesai. Berarti artinya nanti ada garis pembatas di sini. Jadi misalkan kalau ada misalkan ada bulatan di sebelah kiri,
garis, maka dia akan dihitung sebagai merah hasilnya. Tapi kalau misalkan kita taruh ada data ditemukan di sebelah kanan garis, maka dia akan jadi dihitungnya sebagai hijau seperti itu. Itu sampel case yang paling simpel banget. Nah, jadi yang kita tuh terkala kan itu mah datanya ideal banget ya, bener nggak? Lihat nih idealnya, datanya enak banget kan, udah jelas-jelas jauh-jauhan, pak jauh-jauh gitu kan, gampang kita ngebedainnya. Tapi gimana kalau misalkan datanya kayak gini? Datanya ada satu yang kayak tadi ya, outliers itu. Kan kita kan nggak bisa nge-ignore outliers kan, apa? Outliers tuh yang tadi ya, yang anomali data itu. Padahal tuh data asli tetap gitu kan. Nah, jadi kita itu terkadang membutuhkan dalam support, bukan dalam support vector, sorry. Dalam vector classifier itu kita butuh yang namanya itu maksimum margin algoritma itu. Itu rumusnya di bawah, emang agak rumit ya. Jadi ya kan lihat di situ ada bobot juga, kan kita juga harus tahu bobotnya berapa ya. Nah, kalau kalian lihat di sini gitu, ya berarti kalau gitu di mana dong kalau misalkan kita narik garis? Kalau kita narik garis ya berarti antara kita buang outliers ini, kita taruh di tengah, atau kita ikutin aja. Kalau kita ikutin aja, berarti dia jadi maksimum margin hyperplane kayak gitu. Ini kalau kalian pakai maksimal margin classifier, maka dia akan ya udahlah, dia kayak semacam ya udah sih pasrah aja gitu. Nah, tapi akibatnya tuh apa kalau misalkan kita pakai maksimum margin tuh? Jadi kalau misalkan kita asal main pilih garis gitu, ada kemungkinan kita bisa ada generalization loss gitu. Jadi kalau misalkan kita pilihnya terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, jangan-jangan dia nanti malah miss masuk. Misalkan ada hijau yang di sebelah sini kan bahaya gitu. Nah, jadi untuk meminimalisirnya itu adalah dengan cara yang memilih yang terjauh aja gitu, supaya mengurangi nanti resiko ada merah masuk ke hijau gitu. Jadi memang kadang-kadang harus ada yang dikorbanin dalam maksimum margin. Nah, oleh karena itu didukung juga sama sekarang ada yang namanya soft margin classification. Jadi hard margin itu kalau misalkan kurang bagus, hard margin itu bakal jadi patokan awal untuk nanti kita masuk ke soft margin. Jadi soft margin itu kasar itu nanti kita bakal belajar untuk mentolerir. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa berlaku semuanya harus akurat gitu kan, nggak ideal ya. Maksudnya susah gitu untuk dapat ideal. Oleh karena itu yang kita lakuin, kita tuh bisa memilih salah satu kalau kita bandingin daripada yang tadi kan bikin margin kan dari ujung sama ujung nih. Nah, kalau soft margin classification ini dia bakal pilih ini nih, pilih secara satu-satu nih. Yang pertama, terus pair yang kedua, pair yang ketiga, pair yang keempat, dicoba-cobain aja satu-satunya nih. Dia cobain yang ini, cobain yang ini. Ini banyak yang percobaan lainnya juga, bisa sih banyak percobaan lainnya juga. Tapi ini contoh aja salah dua dari percobaan yang di soft margin classification ada. Nah, jadi gimana sih cara tahu mana sih yang terbaik gitu, mana yang punya loss akurasi terbaik ya, atau enggak yang punya loss terendah gitu. Nah, berarti kita tuh bisa ngecek dengan rumus cross validation yang ada di sebelah sini. Rumusnya kayak gini. Jadi balik lagi nggak perlu cari tahu gimana cara ngitungnya karena ini prosesnya biasanya udah otomatis gitu. Tapi sedangkan kalian tahu bahwa ada yang namanya soft margin classification di mana kan kalau di sini kan artinya kalau lihat nih contoh, misalkan kita pilih yang atas. Ini ada merah nih satu. Lah merah berarti artinya nanti dianggap hijau dong. Ya memang. Jadi soft margin classification itu kita belajar mentolerir data yang kira-kira bisa ditolerir untuk udahlah nggak apa-apa lu diklasifikasinya sebagai hijau aja gitu sekarang. Tapi kita cari mana yang loss-nya terkecil gitu, mana yang paling bisa ditolerir kayak gitu. Mana yang paling bisa ditolerir itu yang mana sih yang paling bagus skornya gitu. Kayak gitu. Jadi memang ada trade off dalam melakukan soft margin gitu. Nah, jadi setelah misalkan kalian udah dapat hasilnya, ini contoh dari yang udah dalam 2 dimensi ya. Dalam 2 dimensi ini nanti itu bakal ditemukan ya hyperplane sama support vector. Support vector ini adalah yang balik lagi ya, yang di ujung-ujung ya, yang di ujung sama ujung. Nah, sedangkan hyperplane itu yang di tengah-tengahnya, yang bakal jadi pemisah utamanya, kayak gitu. Nah, ini rumusnya. Jadi ya balik lagi ya kayak tadi, dia tuh harus bakal diklasifikasikan sebagai merah tuh kalau misalkan di bawah support support vector ini atau juga yang di atas gitu. Ini kalau ini bentuknya grafik ya.
yang bentuknya grafik ya, kayak gitu. Jadi ya lihat sendiri aja dia cara ngeklasifikasinya gimana gitu. Berarti artinya kalau yang biru ini dia nggak yakin, tapi ya yang udah bablas sana sama bablas bawah itu dia udah yakin jawabannya apa gitu. Nah, rumus ngitung skornya itu seperti ini gitu untuk klasifikasi. Nah, baik lagi rumus ini dipakai hanya sekedar untuk kasih tahu aja bahwa memang rumusnya cukup ribet. Sebenarnya nggak seribet itu sih kalau lu mau jabarin satu-satu, tapi bakal lama banget. Dan nggak bakal ditanya juga masalahnya di BINUS. Kayak gitu. Nah, kayak tadi ya berarti, jadi support vector machine itu punya, ya yang pasti kita udah bisa lihat bukan salah satu kelemahan sih, tapi salah satu strateginya itu adalah dengan cara nge-loss gitu. Ada beberapa hal yang dikorbanin, kayak contohnya di sini, dia pilih support hyperplane yang di tengah, dan support vector di sebelah sini. Berarti dia ngorbanin ada satu data merah yang dia korbanin di sini. Jadi itu kita itu mengallow itu bahasa Indonesia, membolehkan adanya misklasifikasi gitu. Karena ini memang diperlukan karena ya balik lagi untuk ya terkadang kita butuh ngorbanin sesuatu gitu buat nyampe skor yang lebih gede kayak gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya ini ada lanjutan akan deep learning gitu. Makanya SVM kalau kita lihat dengan cara ini, SVM itu ada lanjutannya karena ada kekurangan ini gitu. Jadi memang deep learning jauh lebih ribet, dan itu deep learning sudah ada mata kuliahnya sendiri ya. Biasa di BINUS Jakarta itu ada mata kuliah sendiri. Jadi memang lanjutannya itu adalah deep learning. Biar kita lihat nih, ini kan masih ngaco-ngaco gini kan, masih banyak yang kayak kok gini gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti ada lanjutan deep learning di matkul lain. Nah, tadi gue juga sempat mention menggunakan kernel untuk memindahkan data dari satu dimensi ke dimensi yang lebih tinggi ya. Jadi itu contohnya kayak gini nih. Misalkan tadi yang dimensi awalnya tuh ini, dimensi awalnya tuh yang tadi yang contohnya yang di satu dimensi ini. Satu dimensi itu bisa diproyeksiin loh ke dimensi kedua kayak gitu. Nah, gimana caranya ngeproyeksinya tuh? Caranya tuh bisa dengan cara ini nih. Si dosage-nya ini yang x-axis-nya itu dipangkat 2. Dipangkat 2 sehingga bisa jadi kayak gini. Nah, kan kalau kayak gini kan nggak bisa nih 2 garis ya. Tapi kalau misalkan kita jadiin kayak gini, ini sekarang bisa nih kita tarik garis 1 biji. Dengan kita pangkat 2-in setiap data poinnya. Ini tuh kalau kalian ada di sini tuh bisa nanti tarik garis. Ini ada nggak ya garis? Nggak ada ya. Pokoknya intinya nanti di sini tuh kita bisa tarik garis. Kita bisa tarik garis di antara hijau sama merah tuh bisa. Dengan cara kita ngekuadratin sini. Dan itu contoh dari mindahin data ke dimensi yang lebih tinggi gitu. Menggunakan kernel. Nah, kalau kalian masih bingung kernel itu apaan sih? Kernel tuh jagung gitu. Bukan. Jadi kernel itu adalah sebuah fungsi untuk mentransformasikan data. Paling simpelnya tuh kernel paling simpel itu bentuknya tuh matriks. Kalau dulu kalian belajar di matematika linear, ya matematika linear dulu pernah belajar transformasi matriks, ya kurang lebih mirip-mirip. Kernel itu bentuknya itu matriks soalnya biasanya. Ada yang bentuknya matriks, ada yang bentuknya rumus gitu. Jadi kernel itu sebenarnya itu rumus transformasi sebenarnya. Bentuknya bisa rumus biasa atau juga bisa matriks bentuknya. Kayak gitu. Kalau dalam kasus ini kernelnya itu cukup simpel ya. Kernelnya itu cuma di pangkat 2. Jadi kernelnya sendiri itu adalah rumus pangkat 2 gitu. Kayak gitu. Jadi kernel itu bukan, nggak usah dibayangin sebagai sesuatu yang apaan sih, kernel itu nggak jelas banget. Nah, kernel itu cuma fungsi ya. Fungsi untuk melakukan transformasi data. Sebenarnya gitu. Transformasi data, transformasi nilai. Kayak gitu. Nah, ini tadi ya kernel trik itu. Jadi kernel trik itu yang penjelasan dari ini untuk memindahkan data ke dimensi yang lebih tinggi itu dinamakan kernel trik gitu. Nah, kernel trik itu dipakai supaya yaitu untuk mengurangi komputasi yang dibutuhkan buat support vector machine. Kenapa? Jadi gini, kalau misalkan kita kasihnya mentah-mentah 2 dimensi, jadi sebelum kita masukin ke SVM, kita sebaiknya lakuin dulu kernel trik gitu. Kenapa? Kalau nggak nanti dia kalkulasi ulang lagi, dan kemungkinan kalkulasi ulangnya jangan-jangan dia bakal looping terusan. Mendingan kita beresin dulu di awal, beresin datanya, terus kita baru masukin SVM. Nah, gimana cara biar ngerapihin sumbernya, yaitu dengan cara kita kernel trickin dulu di awal, baru kita masukin ke support vector machine gitu, supaya dia kerjanya lebih ringan karena sudah dikalkulasi lebih awal kayak gitu. Kurang lebih
untuk support vector machine kayak gitu, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Itu kata Fabi itu. Aduh. Ya itu untuk pelajaran OS lah ya. Itu pelajarannya di semester 5 saja kalian belajar kernel. Walaupun gue nggak tahu sih bakal jelas nggak nanti ngejelasin. Cuman ininya beda ya, kernel OS sama kernel itu beda. Jadi nanti tinggal dipisahkan aja terminologinya. Dan OS nanti yang kernel OS bakal dipelajari pada saatnya kalian belajar OS. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Yang lain? Kalau kita lanjut ke ANN. Ada yang mau ditanya? Ntar, gue izin minum dulu. Nggak ada nih. Ya udah, kita lanjut aja ke artificial neural network. Kemungkinan ini yang bakal keluar di ujian ya, nggak tahu ya. Gue nggak tahu di angkatan kalian gimana, cuman ini gue tambahin sendiri karena di UAS tahun lalu keluar artificial neural network waktu angkatan gue. Jadi ini kelihatannya out of nowhere banget, gak tahu dari mana ya. Cuman waktu itu juga sama kejadiannya itu adalah kita tidak tahu dari mana, tahu-tahu ada di ujian. Jadi ya ditambahin aja lah biar kalian tahu. Jadi artificial neural network itu adalah sesuai dengan namanya ya, neural network buatan. Jadi ini tuh adalah sebuah teknik gimana caranya komputer untuk belajar dengan memanfaatkan sejumlah not yang meniru perilaku neuron pada otak makhluk hidup gitu. Jadi kalian bisa lihat contohnya di bawah ini ya, bentuk neural network kayak gimana. Neural network itu sebenarnya simple, terdiri dari 3 bagian doang. Ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, kalau bingung hidden layer itu apaan? Hidden layer itu intinya itu proses yang terjadi antara input sama output udah selesai. Jadi hidden layer itu adalah prosesnya, proses antara input sama output. Itu hidden layer. Jadi nggak usah pusing-pusing hidden layer itu apa. Hidden layer itu adalah proses diantaranya, di antara input dan output dalam neural network itu. Simple, 3 doang. Input, hidden, output. Hidden itu adalah bagian processing-nya, kayak gitu. BTW boleh nambahin Oh, dikit boleh, ya? boleh. Itu kalau misalnya kalian bingung gitu, ini nge-apply di codingnya gimana? Sebenarnya itu isi dari note sama garis-garis itu sebenarnya gabungan array aja sih. Ini tuh cuman buat gampang ngevisualisasinya aja, tapi intinya ini tuh array-array, gabungan array-array gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi tiap layer ini array ya, kayak gitu. Untuk array tergantung sih. Dia dan setahu gua neural network tuh array-nya bisa lebih dari dimensi ini. Bener nggak sih, Pak? Ya bisa Bisa ke belakang juga kan. Jadi ya, bisa multidimensi per bisa layer. dalam lah. Nah, kayak gitu. Kita bisa tumpuk-tumpuk layer lah, itu yang lebih kompleks lagi. Jadi nggak bakal kita pelajarin, tenang aja. Nanti kalau kalian tertarik belajar sendiri silahkan belajar aja. Nah, jadi kita sedikit skip aja ya, karena materi neural network ini memang udah cukup masuk makin ke atas lagi, makin lanjut terus lagi ke menuju deep learning. Jadi ini yang bakal nanti kurang lebih kalian kayaknya bakal pasti lihat dari sini. Jadi nanti tuh ada yang namanya perceptron ya dalam artificial neural network tuh. Ada yang namanya perceptron. Jadi perceptron ini kurang lebih itu bentuknya itu kayak gini ya diagramnya. Dan kemungkinan gua nggak bisa ngomong bener atau enggak, cuman kemungkinan ini bakal keluar di UAS kalian buat kalian disuruh bikin diagramnya karena waktu itu disuruh. Jadi kemungkinan bakal disuruh juga. Ya nggak tahu ya. Nanti lihat nanti aja lah ya. Nah, terus kurang lebih kayak gini si bentuk dari single layer perceptron itu. Jadi ini tuh namanya ya bisa dibaca di bawah aja gitu. Ini tuh representasi diagram gimana caranya melakukan proses data dari sebuah perceptron menjadi output dalam proses sebuah learning gitu. Nah, Pak Fabi mungkin bisa tolong jelasin perceptron itu apa? Sebenarnya yang terjadi di single layer perceptron ini
kalau kalian merhatiin matkul aljabar linear, di sini kan kita ada input sama ada weight ya. Nah, sebenarnya input sama weight ini kan kumpulan angka. Nah, kumpulan angka ini bisa kita jadiin matriks. Jadi yang terjadi di neural network itu sebenarnya walau kelihatan kompleks, sebenarnya yang terjadi di neural network itu si input ini bakal di dot productin sama weight. Nah, hasilnya bakal masuk ke weighted sum. Nah, ini bias ini ada beda sama bias yang tadi. Kalau bias di neural network tuh sebenarnya dipakai buat kayak ngerubah si neural network kayak arah si value-nya mau lebih ke positif atau mau lebih ke negatif kalau bias di neural network. Nah, udah dikali-kaliin nih, udah di dot product si input sama weight-nya. Masuk ke weighted sum, sekarang masuk ke activation function. Activation function ini maksudnya apa? Nah, karena waktu kita masukin input ke weight, itu kan kita melakukan transformasi linear ya. Itu fungsi linear dot product tuh. Berarti hasilnya juga bakal jadi linear dong. Nah, kalau di neural network kita nggak mau jadi linear karena kayak tadi tuh di SVM. Kalau linear tuh dia bakal dia bakal apa? Ada beberapa data yang emang dia nggak linear, jadi nggak bisa dipisah-pisahin. Nah, fungsi dari activation layer ini, activation function ini, kita tuh pengen biar si hasilnya tuh berubah jadi nggak linear. Makanya aku juga nggak tahu sebenarnya kenapa namanya activation function, tapi pokoknya intinya tuh itu tuh pengen bikin hasil yang udah kita kali-kaliin jadi non-linear gitu sih. Oke, nah kita lanjut lagi. Jadi ini adalah contoh soal dari yang tahun lalu. Oke, ini soal yang tahun lalu. Jadi dulu tuh diberikan soal input yang menggunakan fungsi n, jadi diberikan data berikut ya. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Jadi datanya tuh nanti bakal dikasih sebuah tabel, tabel kayak gini, X1, X2, dan outputnya. Lalu diketahui juga ada ini ya, ada rumus. Ini apa ya, rumus-rumus yang kalian bisa pakai gitu. Nah, di bawah itu nanti ada activation function. Nah, activation function tuh kalau nggak salah yang nanti ini nih. Threshold activation function tuh tadi kalau misalkan Fabi kurang ngejelasinnya, activation function tuh sebenarnya sesuai dengan katanya tuh aktivasi. Ini kalau kalian harusnya IPA semua sih. Dulu tuh di pelajaran kimia, tuh kalian harus ingat gak dua deh namanya. Kalau katalis tuh ada satu aktivasi fungsi yang dia tuh menyebabkan pokoknya ada grafik gitu yang kalau misalkan dia konsentrasinya berapa sama berapa tuh, maaf ya ini agak melenceng ke kimia. Jadi kalau konsentrasinya itu berapa sama berapa perbandingannya di titik tertentu tuh dia bakal terjadi reaksi. Nah, activation function tuh itu. Jadi activation function itu adalah syarat minimum salah sorry. Activation function tuh dulu gue inget banget yang di kalor, yang di kalor. Pokoknya tuh minimal butuh energi berapa supaya dapat terjadi reaksi. Nah, itu dia tuh butuh minimal energi berapa buat terjadi suatu reaksi. Nah, ini juga sama sebenarnya. Activation function itu adalah sebenarnya di sini itu adalah batas. Jadi kalau misalkan batasnya sekian sampai sekian, misalkan contoh nih, ini batasnya nih. Kalau kalian lihat yang di bawah sini di soal, batasnya itu adalah 0,2. Berarti nanti kalau di bawah sama dengan min 0,2, berarti dia bakal jadi min 1. Kalau misalkan di antaranya dia 0, tapi kalau misalkan dia di atas 0,2, dia jadi 1. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita gambarin, ini gue coret-coret dulu ya. Itu kayak gini activation function tuh. Ini 0,2, ini min 0,2. Ini min 1, ini kenapa jadi kayak gitu? Ini min 1, aduh jelek. Ini min 1, ini 1, kayak gitu. Sebenarnya activation function tuh kenapa bentuknya kayak gini kalau kita lihat sama yang sebelumnya ya. Ini, gue nggak bisa ini. Tidak. Gimana cara gue keluar? Nah ini. Jadi kalau kita lihat kenapa bentuk activation function tuh kayak gini ya. Karena kalian lihat sendiri aja mirip ya. Activation function tuh kalau digambarin secara grafik tuh kayak gini jadinya.
di sini 0,2, min 0,2, min 1, min 1 gitu. Jadi karena bentuknya kayak gini memang. Jadi di titik tertentu dia baru aktif gitu. Kalau nggak sama sekali gitu. Makanya kayak bentuknya kayak gini. Di activation function. Itu gua clear lagi. Clear all drawing. Kita lanjut lagi. Nah, jadi nanti tuh bakal ditanya, gambarkan jaringan perseptron dengan logika N. Simple. Tadi kalau kita lihat contoh yang di awal itu kayak gini ya bentuknya. Nah, kalian pikir sendiri. Sekarang dikasih soal yang ada gimana caranya. Nah, kalau tadi soalnya itu ada X2, X1 sama X2 kan. Gampang bikinnya. Berarti kita ada X1, ada X2. Terus di dot product dengan W1, W2. Bikinnya kayak gini aja grafiknya. Terus bikin net input function, kasih aja ini lambangnya bukan lambda ini apa sigma, lalu dia bakal dimasukin bias ke dalam total dari net function input ini. Setelah itu dia bakal diproses menggunakan activation function, ya FVL lah ya kita FVL lah kita sebutnya. Lalu dia akan menghasilkan output dan outputnya ini bakal dihitung errornya berapa dan dia akan dimasukin lagi untuk didapatkan weight dan bias yang baru gitu kayak gitu. Jadi ini tuh kenapa bentuk perseptron itu kayak gini nanti kayak gitu ya. Ini tuh contoh jawabannya kayak gitu. Kan kalau lihat dari contoh yang punya orang lain kan ada X1, X2, X3 ya, ini sesuaiin aja tergantung dari soalnya. Kayak gitu. Ini soalnya kan X1, X2 doang. Jadinya ya kayak gini. Ya gitu. Nah, ini cara ngitungnya. Jadi ngitung rumusnya simpelnya. Ini kalian bisa cari juga di internet sebenarnya rumusnya. Jadi untuk rumus Y input itu adalah bias ditambah sigma dari W1 dikali X1, X1 lagi. W dikali X, terus itu ya FY-nya sendiri itu adalah FY itu sama dengan out ya. Jadi ya itu out. Nanti kita lihat di belakang cara ngitungnya. Terus ada juga rumus untuk ngitung weight baru, yaitu weight lama ditambah alpha itu learning rate ya, dikali error dikali poin XI tersebut gitu. Terus juga ada bias baru yaitu bias lama ditambah alpha dikali error itu out dikurangin FY. Nah, ini simple sih, nanti kita lihat ya. Nah, kayak gimana ini ngitungnya gampang banget, dan yang diberi di soal tuh nanti bakal 3 yang biasanya dikasih di soal, ada tiga informasi nih. Bakal dikasih tahu learning rate, jadi A-nya udah pasti udah aman karena A itu biasa konstanta. Lalu X1, X2 sama out-nya itu nanti bakal ada beberapa, nanti udah bakal ke situ juga yang awalnya. Juga ada bias awal, weight 1 awal sama weight 2 awal. Karena tadi di soal kan adanya X1 sama X2, maka weight-nya juga ada W1, W2. Jadi itu bakal dikasih tahu kayak gitu. Nah, kita lihat aja cara ngitung. Ini kalian bisa sambil baca aja juga karena ini cuma satu slide doang. Jadi gimana sih cara ngitung bobot? Jadi misalkan ada pertanyaan baru nih, berapa bobot baru W1 dan W2 dengan inisial W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 2, dan B itu bias ya. Bias sama dengan 1. Berapa nanti pada epoch kedua? Kalau kalian lihat jawaban itu ada yang di paling kanan nih. Berarti berapa jawaban W1 dan W2 sama bias baru pada epoch 2? Berarti jawabannya yang ini. 0, 3, sama 2. Yang ini. Nah, ini di soal tuh dikasih tahu ya, learning rate-nya itu alfanya itu 1 dan tetanya itu 0,2. Sebenarnya nggak terlalu penting sih tetanya, soalnya ini udah ada juga di sini. Nah, kita lihat nih epoch 1. Epoch 1 tuh maksudnya iterasi pertama ya. Soalnya kan kayak gini nih. Gampang, kita tinggal copy paste semuanya ke epoch 1. 000, 010 ya, udah sesuai sama yang ini, 100, 111. Dan ini nggak berubah. Ini nggak bakal berubah tiap epochnya. Jadi ini selalu sama yang sebelah sini. Nah, udah gitu kita tinggal masukin ini nilai awal. Nilai awalnya itu tadi yang udah dikasih tahu apa? B1, W1, W2. Masukin sini. Nah, terus kita tinggal hitung sisanya. Kita hitung mulai dari baris pertama dulu. Y input pertama berapa? Cara ngitung Y input ini rumusnya tadi ya. Bias ditambah sigma dari total dari Y dikali X gitu kan. Nah, jadi kalau kita urain untuk yang baris pertama ini, Y in itu adalah B awal ya, ditambah W1 kali X1 tambah W2 kali X2. Berarti ini dikali 1 ya, tambah ini 1 kali 0, 1 kali 0,
sama dengan hasilnya 1. Berarti ini 1. Oke, selesai. Nah, FI-nya itu berapa? FI-nya itu adalah, bentar, itu kemarin kayaknya ada yang gue hitung deh. FI-nya itu adalah, kok gue lupa, bentar. Cek lagi dulu ya. Steve, lu masih ingat gak, Steve? Yang apanya? Yang FI. Bentar, kayaknya ada yang ketinggalan gue masukin. Bentar. Itu hasil itu kan, setelah di activation function. Iya, ya. Nah, itu tuh apa ya rumusnya? Rumusnya. Ngikutin theta. Kalau Ikutin. misalkan dia nilai 1, Oh iya, benar-benar. Oh iya, benar-benar. Gue lupa. Iya, oke. Gue ingat. Nah, oke, thank you. FY itu tadi ya, berarti misalkan kalau apa? Y-nya itu, Y-nya mana sih? Y-nya itu 1, kan berarti di atas 0,2, berarti FY-nya juga 1. Tadi sesuai activation function, benar, thank you, Steve. Jadi, sesuai dengan activation function tadi, kalau misalkan Y inputnya itu 1, berarti kan theta di atas 0,2, berarti artinya 1 jawabannya, langsung 1. Nah terus hitung errornya berapa? Error itu output, tadi out yang ini ya, 0 dikurangin activation function, 0 kurangin 1 sama min 1, berarti errornya. Terus nanti hitung nih, sebenarnya nggak perlu hitung deltanya, ini deltanya nggak usah dianggap ya. Ini delta tuh maksudnya perubahan nanti nilai awal sama nilai baru. Kita fokus aja sama nilai barunya. Nilai barunya itu adalah, kita lihat contohnya kita mau hitung ini. Kita hitung bias baru dulu deh. Bias baru itu adalah bias lama ditambah alfa dikali error. Jadi bias lamanya itu adalah B, 1, alfanya 1, dikali errornya itu min 1. Berarti 1 kurangin 1, 0. Jadi bias barunya 0, W1-nya juga sama. W1 baru itu sama dengan weight lama, W1 lama ya. Kalau misalkan kalian mau ngitung W1 baru ya berarti harus sama W1 dan X1, jangan sama sebelahnya. W1 ditambah alfa dikali error dikali X1. Berarti 1 ditambah 1 dikali min 1 dikali 0 sama dengan 1. Nah, itu juga sama, hitung juga yang buat W2-nya. Nah, terus udah gitu gimana kalau udah dapat hasil ini? Kan masih jauh tuh ke belakang. Kalian lihat nih, nilai barunya 011 langsung pindahin ke bawah. Lihat nih, ini pindahin ke bawah ya. 011 pindahin ke bawah. Nah, terus dengan cara yang sama kalian hitung lagi. Hitung lagi Y-in-nya dengan, nah kali ini kalau udah pindah ke bawah, kalian hitungnya pakai yang bawahnya nih. Pakai yang 010. Kalian hitung, ini semuanya rumusnya sama, terus udah gitu dapat nilai barunya lagi, masukin lagi ke bawahnya, kalian hitung lagi sampai ujung hasil nilai barunya, kalian masukin lagi ke bawah, lihat nih ke bawah lagi, itu kalian hitung lagi pakai rumus yang tadi, ingat ya, per baris ya, kerjainnya per baris. Habis itu hasilnya dapat nih. Jadi hasil yang paling ujung ini adalah hasil dari epoch pertama. Epoch pertama itu harus ngitung part-partnya. Jadi setelah hitung part-partnya, karena fungsinya dan ya, karena fungsinya dan dia harus hitung part-partnya, jadi dia gabungin semuanya dan ini hasilnya 0, 2, dan 1 untuk hasil dari epoch pertama. Itu. Nah, gimana epoch kedua? Epoch kedua ya ulangin lagi aja caranya. 0, 2, 1 masukin lagi. Habis itu hitung lagi sampai ujung. Nah, dapat jawabannya masukin lagi. 021, terus min 1, min 2, 0, masukin lagi ke bawahnya. Lanjut terus sampai habis yang keempatnya. Udah, dan ini kalian dengan rumus yang sama gitu terusan bakal dapat 032 di sini epoch keduanya. Udah, sesimpel itu sih cara ngitungnya. Ada yang mau ditambahin dulu nggak? Mungkin dari pengajar yang lain atau dari pengajar yang lain yang mau ditambahin nggak? Atau ada yang mau ditanyain dari peserta? enak sih itu soalnya bukan apa ya, tetanya bisa diganti Y aja. Soal Kenapa? tetanya tuh Y. Teta atau apa? Teta nggak sih? Iya teta. Yang teta lebih gede dibandingin 0,2. Ternyata lebih dari Salah nggak sih sebenarnya soalnya salah. Harusnya tetanya tuh Y kan. Kalau dia di atas 0,2 ya jadiin 1 gitu. Kan emang soalnya jelek. Ya soalnya jelek, cuman ya nanti kurang lebih di apa? Ya kurang lebih ya lu tau lah soal binus. Jadi kurang lebih kayak gini soal binus. Kayak gitu. Kita menyesuaikan saja.
Dan ini cara paling easy-nya tuh kayak begini lah. Ini kalau kalian mau, enggak, jangan udah. Deltanya dapat lah. Iya benar, tinggal dikurangin aja. Tuh, misalkan nilai baru dikurangin nilai awal. Jadi yang dihitung yang barunya aja langsung. Terus dikurangin. Sebenarnya kalau nggak salah ada rumus deltanya doang. Tapi nggak perlu lah. Buat apa? Tinggal lebih enak dikurangin langsung. Nggak tahu sih. Fab, kenapa Fab tadi mau ngomong Fab? Enggak. Kalau mah bebas berarti ya. Urutan apanya? Kalau ya bebas sih sebenarnya. Gimana kalian enak aja nyusunnya sebenarnya. Bebas. Yang penting kalian bisa bacanya, intinya mah itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini tuh benar masuk ya. Gitu. Ya ntar dikasih deh. Dikasih kan sama lewat standing nggak? Terus ya, Bro? Boleh, nanti aku share ke grup angkatan. Iya. Ntar nanti ya, nanti di-share. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau pengajar mau nambahin lagi? Paling yang tadi kata si Steven sih, itu kalau misalnya di aplikasi real world, tetanya tuh harusnya Y bukan teta. Tetanya itu harusnya Y. Iya, harusnya kan Y-nya kan, Y aksen. Kalau mana ya, coba lihat relu gini. Oh, oke. Iya Sama kan? sih relu juga ada activation function. Iya, tapi kalau di sini kan tetanya sebagai parameter kan, sebagai angka di luar. Kalau sebenarnya kalau aslinya tuh teta tuh Y. Jadi di waktu W alt udah dihitung, dia bakal dicek tetanya, teta Y-nya dimasukin ke activation layer. Paling Iya, gitu emang. sih. Oke. Nah, kurang lebih ya begitu deh. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Soalnya yang terakhir nih. Dan nih, habis ini nih, any question? Atau tadi ya, yang dari awal tadi, materi awal ada yang masih mau ditanyain atau enggak? Ada tidak. Ya udah, saya balikin ke Stanley aja dulu. Thank you. Sorry bila ada kata-kata yang salah atau yang ngejelasin rada mabok, maaf ya. Gitu aja dari kami. Thank you. Gue balikin ke Stanley. Oke, siap. Thank you banget nih buat kakak-kakak yang udah bantu mengajar di responsi UAS kami. AI ini emang cukup bingung banget sih dari kemarin UTS juga. Kebetulan kita nggak ada pengajar yang bersedia mengajar untuk AI ini. Jadi thank you banget nih kakak-kakak pengajar. Nah, buat teman-teman, kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau masih ada, boleh ditanya sekarang. Dan kalau udah nggak ada, mungkin boleh komen aman gitu di kolom komentar. Dan tenang aja, nanti video recording ini bakal kita share lagi. Siapa tahu yang ANN tadi keluar pas UAS, kita bisa bolak-balik lihat sini. Dan kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak nih, guys? Oke, kalau nggak ada, oh ini, kalau soal tahun lalu banyak hitungan kayak gitu, nggak kok, atau lebih ke teori kayak yang tadi yang banyak rumus-rumus dan evaluation dan lain-lain. Mau tahu soal tahun lalu kayak gimana? Nah, itu ada yang boleh minta soal tahun lalu nggak, kok? Udah. Itu soal tahun lalu. Yang Itu pembagiannya 60 ke SI, 40 ke PG kalau nggak salah. Atau kebalik ya? Oh, Ada PG. Iya, kalau ada PG yang ada ST-nya PG. gening. Sama tuh kalau untuk itunya ya PG emang ya seperti biasa lah ya kalian. Nah, kalau
untuk SI sendiri yang tadi yang ANN sama satu lagi mah udahlah yang kalian tahu sendiri, yang kalian cukup nggak tahu lah ya, kita sebut aja yang tahu satu lagi yang entry itulah AI berbau entry. Nah itu satu lagi AI berbau entry yang disuruh jelasin project kalian. Udah, jadi kalau mau nanya soal itu udah itu soal. Jelaskan project kalian dalam bahasa sendiri gitu kalau nggak salah. Iya, itu betul. Udah selesai, udah itu esainya. Oh, esainya itu 2 nomor itu aja kok, atau ada kayak yang atasnya lagi? Itu satu nomor AB, udah selesai. Sisanya dijelasin project sendiri, terus PG udah. Oke, jadi AI mungkin cukup cepat kecuali yang 1 AB tadi itu. Oke. Kalau PG-nya gimana kok? Tahun lalu dari PPT doang aman kah? Atau searching Google juga nggak nemu? Masih sih, tetap sih. Itu mah memang apa ya, patokannya. Kebantu. Ya, kebantu. Tapi kayak ada beberapa soal yang nyari Google gak nemu. Ada berapa yang ya suka dari mana-mana ya, kali tahu lah ya kayak gimana. Kayak gitu, mirip-mirip. Oke deh. Siap. Thank you. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih guys? Tentang soal UAS tahun lalu kah? Atau tahun lalu? Kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin boleh yuk sambil on cam nih teman-teman. Kita mau masuk sesi dokumentasi. Yo, yang bisa on cam yuk. Tadi ada Kevin Excel nih, biasa on cam nih. Atau enggak Lia nih. Oke. Yo, on cam yuk guys. Kita dokumentasi dulu nih buat kenang-kenangan responsi terakhir buat B24. Karena tahun depan kan udah pada penjurusan ya, udah pada milih yang diinginkan. Oke, Andros Atuli, halo. Oke, itu Kevin Excel. Oke, yang lain pada mau on cam nih, guys. Kita dukung dulu. Expand. Oke, salah. Nah, gue tunggu bentar lah ya sampai 258. Sambil nunggu, apa ada yang mau ditanya lagi nih? Oh, enggak. Oke, nggak apa-apa kalau kira. Siap-siap dulu. Sip. Oke, karena udah 258, aku screenshot aja sekarang ya. Mungkin on cam boleh senyum. 1, 2, 3. Cheers. Oke, siap deh. Thank you buat teman-teman yang udah on cam dan udah datang. Mungkin itu aja sih untuk responsi kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang, dan terima kasih banyak nih untuk kakak-kakak yang mau membagi ilmunya mengenai AI ke kami. Ya, semoga materi yang dibawakan hari ini bisa membantu dalam kita mengerjakan UAS atau enggak ya belajar AI lah ya. Dan sampai jumpa nih di responsi esok hari. Jangan lupa datang. Waktunya sama kayak tadi, jam 1 dan 1.10 kita mulai. Besok tuh kita bakal ada responsi mengenai database. Jadi jangan lupa datang ya teman-teman buat kita belajar juga persiapan UAS, sekaligus ya kenal-kenalan lah satu sama yang lain. Paling gitu aja dari kami. Thank you buat semua yang udah datang, dan sebelum leave ini ada form absensi yang bisa kalian isi atau kopi sebentar. Wait, salah. Ya. Ini ada form absensi yang bisa kalian isi. Dan ya, ini tolong diisi ya guys buat dokumentasi kita, sekaligus untuk masukan buat kami. Paling kayak gitu aja dari aku. Thank you semua, udah boleh leave kalau udah ngisi form. Siapa perlu ngisi kan? Kenapa Kak Steven? Aja nggak perlu ngisi. Perlu ngisi kan? Nggak perlu, pengajar nggak perlu kok. Tapi kalau ngisi nggak apa-apa, boleh.
Makasih Kak. Ya, Itu ini kenapa ada cookie? Tadi ada dua orang di luar imposter. angkanya bagus. Cookie sama tadi siapa satu lagi? Koikna B24 juga ada tadi. Iya, astaga. Aduh, thank you banget kok kakak-kakak udah mau bantu ngajar. Gue tadi baru beres, yang AN kan bikinnya baru beres kayak sekitar 1 menit sebelum Steven beres jelasin loh. Itu ngambil jawabannya dari yang UAS tahun lalu kok. Iya, Waduh, mantap lah. Baru lihat sih ada yang kayak gituan. Anda kira kamu yang tidak kaget kemarin? Wah, ada apa ini? Apalagi CV tiba-tiba. Wah, Kenapa cewek? Apa itu CV? Apa? Confix. Oh, If I want ask why is Jeff, but what ask how is Jeff? oh, Ini mah